Kita mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Yuda Dwi Nugraha, SEMSC, selaku dosen pengampu pada mata perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fahril Fauzan dengan NPM 1009031919061. Di sini saya akan menjelaskan New Product Development atau 8 tahapan produk baru dari studi kasus Ultramil. Sebelum jauh ke konteks pembahasan yang akan saya sampaikan, saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang kenapa saya akan membahas terkait produk ini. Jadi, pengembangan produk mencerminkan dinamika yang kompleks dalam dunia bisnis saat ini. Perubahan yang konstan dalam perilaku konsumen dan kebutuhan pasar didorong oleh kemajuan teknologi yang cepat dan persaingan yang semakin ketat, mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan produk baru atau meningkatkan yang sudah ada. Pengembangan produk merupakan sekumpulan aktivitas yang dimulai dengan mengidentifikasi peluang pasar dan diakhiri dengan kegiatan produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Yang artinya, latar belakang ini menjelaskan bagaimana suatu produk harus menciptakan peluang-peluang yang dimana melihat atau menganalisis terkait dengan kebutuhan pasar yang tentunya didorong oleh apa yang menjadi keterbutuhan dari masyarakat dan juga melihat dari pemanfaatan kemajuan teknologi yang digunakan oleh sebuah perusahaan tersebut untuk menunjang bagaimana nanti pembuatan produk baru yang akan diluncurkan kepada pangsa pasar. Kemudian di sini, pada pengembangan produk di industri susu dengan fokus khusus pada merek Ultramilk. Ultramilk sebagai salah satu merek susu terkemuka di pasar, beroperasi dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif di mana inovasi dan diferensiasi produk memiliki peranan krusial dalam mempertahankan pangsa pasar dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Di sini Ultramilk adalah sebuah produk susu yang dimana tentunya sekarang makin terus harus melakukan inovasi-inovasi baik itu dengan menciptakan rasa baru, produk baru atau apapun itu sehingga nantinya menimbulkan Ultramilk tetap bertahan di pangsa pasar karena melihat sekarang dari produk-produk susu itu semakin banyak, semakin inovasi, semakin beraneka ragam di pasar. Kemudian apa yang menjadi rumusan masalah yang tentunya nantinya harus dipecahkan di dalam problem ini, di dalam suatu pembahasan ini. Yang pertama, bagaimana proses tahapan pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Ultramilk. Yang kedua, bagaimana strategi pengembangan produk baru yang dilakukan oleh Ultramilk. Ini adalah dua rumusan masalah yang memang harus dipecahkan dalam pembahasan kali ini. Yang tentunya mempunyai tujuan yang pertama untuk mengetahui proses tahapan pengembangan produk baru dan kemudian untuk mengetahui strategi pengembangan produk baru. Sebelum kita jauh melangkah mengenai pembahasan 8 tahapan produk baru atau 8 New Product Development yang dilakukan Ultramilk sesuai dengan apa yang saya akan bahas nantinya. Saya akan menyampaikan dulu landasan teori atau pem- pembahasan mengenai teori yang nantinya agar mempermudah kalian untuk memahami kenapa pada akhirnya ini harus disampaikan. Pertama, 8 new produk ini tentunya termasuk dalam kategori manajemen, yang dimana harus ada pengelolaan dan lain sebagainya. Manajemen ini dikatakan adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien. Kenapa saya membahas ini? Karena ini akan bersinggungan dengan 8 new product development. Karena 8 new product development merupakan middle teori dari grand theory manajemen ini yang kemudian nanti juga akan sambung mengenai manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran menurut Bukhari Alwi adalah proses perencanaan, pengarahan, dan pengawasan seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan ataupun bagian di pemasaran. Jadi sebenarnya pemasaran ini adalah sebuah bentuk perencanaan baik itu secara keseluruhan di dalam perusahaan atau di bagian pemasarannya saja atau di bagian divisinya saja. Ini agar eh, mempermudah suatu perusahaan untuk bagaimana memiliki strategi, memiliki tujuan untuk bagaimana nantinya bisa memperoleh pasar yang lebih luas, bisa memperjualkan produk-produknya dengan sesuai dengan apa yang ditarget atau apa yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan tersebut yang tentunya selaras dengan apa yang menjadi visi dan misi suatu perusahaan tersebut. Tujuan manajemen pemasaran di sini lebih ditegaskan lagi menurut Indra Sari. Yang pertama, menciptakan permintaan.
Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meningkatkan dan memperluas pangsa pasar atau market share. Yang keempat, meningkatkan keuntungan inovatif, pengembangan inovatif, kegiatan promosi penjualan, dan lain-lain. Lima, membangun citra produk yang baik di mata publik dengan menyediakan produk yang berkualitas. Yang keenam, menciptakan pelanggan bisnis baru dengan menganalisis dan memahami keinginan mereka. Dari keenam tujuan ini, tentunya ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan dari manajemen pemasaran yang dimana ini akan membantu suatu perusahaan untuk mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebuah perusahaan tersebut. Sehingga nantinya perusahaan akan mengalami perkembangan yang mungkin bisa dikatakan signifikan, bisa dikatakan pesat ataupun apapun. Sehingga nantinya ini akan berpengaruh juga terhadap apa? Terhadap finansial ataupun terhadap pendapatan suatu perusahaan yang dimana perusahaan akan mendapatkan satu keuntungan dari proses proses yang dilakukan oleh manajemen pemasaran, yang dimana ini akan membantu untuk meningkatkan daya jual terhadap produk yang akan diluncurkan atau produk yang sudah ada di dalam suatu perusahaan tersebut. Pengembangan produk, kita masuk ke dalam pembahasan yang nantinya akan kita bahas mengenai Ultramilk. Pengembangan produk merupakan sekumpulan aktivitas yang dimulai dengan mengidentifikasi peluang pasar dan diakhiri dengan kegiatan produksi, penjualan, dan pengiriman produk. Menurut Uhlrich dan Effinger 2001, untuk tetap mampu bersaing dalam dunia industri, perusahaan tidak hanya memerlukan pengembangan produk saja, melainkan perlu meningkatkan produktivitas kerja. Jadi, pengembangan produk itu merupakan hal yang penting di dalam sebuah perusahaan agar nantinya dapat mampu bersaing dengan perusahaan yang lain atau mampu bersaing di pasar. Tapi ternyata ada penunjang yang lebih, yang tentunya harus seiring dengan pengembangan produk tersebut, yaitu apa? Meningkatkan produktivitas kerja di dalam sebuah perusahaan tersebut. Strategi kita juga tadi kan di rumusan masalah itu bukan hanya membahas tentang pengembangan produk saja, tapi membahas juga strategi apa yang nantinya akan digunakan setelah pengembangan produk yang dilakukan oleh PT Ultramid atau produk Ultramid tersebut. Strategi pemasaran menurut Kotler and Armstrong 2012 adalah logika pemasaran di mana perusahaan berharap dapat menciptakan nilai bagi customer dan dapat mencapai hubungan yang menguntungkan dengan pelanggan. Sebenarnya secara sederhananya, strategi dalam pemasaran ini adalah bentuk-bentuk plan tentang bagaimana kita dapat memasarkan produk dengan melihat kondisi lingkungan yang sekarang, kondisi calon customer yang sekarang, itu bagaimana proses pendekatan kepada konsumen, proses pemasaran di dalam masyarakat yang sehingga mereka dapat menerima terkait strategi yang kita gunakan untuk mencoba mendekati mereka, untuk mencoba menggait calon-calon customer ini sehingga nantinya menjadi konsumen kepada kita atau kepada pihak perusahaan tersebut. Nah, di sini dijelaskan apa saja yang menjadi tahapan new product development. Pertama, penetapan ide produk. Tahap awal ini melibatkan identifikasi ide atau konsep produk baru. Yang kedua, studi kelayakan. Tahapan ini melibatkan evaluasi ide produk untuk menentukan apakah layak dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Yang ketiga, ada perencanaan produk. Setelah ide produk telah dinyatakan layak, tahap perencanaan dilakukan untuk merumuskan strategi. Yang keempat, pengembangan konsep. Di sini, konsep produk dikembangkan lebih lanjut. Yang kelima, pengembangan produk. Yang keenam, uji coba pasar. Tujuh, peluncuran produk. Dan delapan, evaluasi dan peninjauan. Nah, di sini mungkin baru membahas terkait studi kasus yang saya angkat gitu ya di produk Ultramilk. Yang pertama, pengidentifikasian peluang. Tahap pertama dalam pengembangan produk baru adalah mengidentifikasi peluang pasar. Ultramilk melakukan analisis pasar yang mendalam untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen yang belum terpenuhi serta tren dan perubahan dalam industri susu. Nah, di dalam sebuah perusahaan ataupun kita terkhusus kepada objek yang kita analisis mengenai Ultramilk. Ultramilk harus mampu melihat peluang-peluang yang ada di pasar, yang ada di lingkungan-lingkungan sekitar sehingga nantinya sudah mampu merancang strategi tentang bagaimana ataupun nantinya akan memutuskan produk seperti apa yang akan diluncurkan yang dapat diterima oleh calon konsumen ataupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, penelitian dan konsep. Setelah peluang pasar diidentifikasi, Ultramik melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi tentang preferensi konsumen, permintaan pasar, dan potensi produk baru. Tim pengembangan produk Ultramik menghasilkan berbagai konsep produk berdasarkan temuan dari penelitian ini. Nah, penelitian dan konsep ini adalah satu hal yang memang harus dilakukan atau memang penting bagi sebuah perusahaan ketika ingin meluncurkan suatu produk. Karena apa? Karena di sini merupakan pengumpulan informasi yang didapat di luar sana
yang didapat di masyarakat, yang didapat di calon-calon konsumen dengan melihat apakah potensi produk yang akan diluncurkan oleh Ultramilk ini memang dapat dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan apa yang ingin dicapai atau tidak, sehingga itu bisa menjadi bentuk analisis sehingga nantinya bisa dirundingkan dengan pihak divisi pemasarannya atau dengan pihak perusahaannya bisa menjelaskan lebih detail mengenai pengembangan produk Ultramilk ini sehingga nantinya akan mendapatkan persetujuan ketika memang sudah melakukan analisis di pasar dan analisis tersebut ternyata memberikan jawaban yang positif terkait pengembangan produk yang akan dilakukan ini. Kemudian evaluasi konsep. Konsep-konsep produk yang dihasilkan kemudian dievaluasi secara menyeluruh. Ultramilk melakukan penilaian terhadap setiap konsep, mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta potensi pasar dan keberhasilan produk tersebut. Nah, betul. Evaluasi konsep ini merupakan salah satu hal yang memang harus dilakukan setelah tadinya adanya eh, penelitian dan konsep. Karena apa? Karena di sini merupakan bentuk-bentuk konsep-konsep yang dihasilkan oleh setiap individu atau setiap analisis pasar, setiap orang yang menganalisis pasar tersebut, sehingga nantinya harus melakukan analisis ataupun evaluasi konsep, melihat apa yang menjadi kelebihan dari konsep tersebut, apa yang menjadi kekurangan dari konsep tersebut, kita kumpulkan mana yang setidaknya lebih meminimalisir resiko, mana yang lebih potensial di pasar, sehingga itu yang tentunya akan diterapkan untuk konsep produk yang baru. 4. Pengembangan produk tahap ini melibatkan pengembangan produk fisik yang sesuai dengan konsep yang dipilih. Tim pengembangan produk Ultramilk merancang formula susu yang baru, melakukan uji coba dan perbaikan, serta mengembangkan kemasan yang menarik dan fungsional. Setelah beberapa tahap tadi sampai evaluasi konsep, langsung kita masuk ke dalam pengembangan produk. Tahap ini adalah tahap di mana kita menentukan produk fisik yang sesuai dengan konsep yang tadinya dipilih gitu ya. Tim harus merancang formula susu yang baru, melakukan uji coba dan lain sebagainya, serta mengembangkan kemasan yang semenarik mungkin sesuai dengan tren saat ini, sesuai dengan melihat kondisi masyarakat sekarang dan lain sebagainya itu harus menjadi pertimbangan Ultramilk ketika memang ingin meluncurkan suatu produk yang baru. Uji coba pasar. Produk yang telah dikembangkan kemudian diuji coba pasar terpilih. Ultramik melakukan uji coba pasar untuk mengumpulkan umpan balik dari konsumen, mengukur tingkat minat dan kepuasan, serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan sebelum peluncuran resminya. Uji coba pasar ini adalah sebuah bentuk di mana sebuah perusahaan ingin melakukan tes kepada masyarakat, apakah mereka tertarik dengan produk barunya atau tidak, sehingga ini akan menjadikan nantinya bahan evaluasian ketika memang di pasar ini kurang diminati dan lain sebagainya. Tapi ketika memang produk ini ketika diuji coba pasar, produk ini mengalami penjualan yang sangat signifikan sesuai dengan target, sesuai dengan keinginan, maka akan dibawakan ke dalam peluncuran resmi. Tapi ketika memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ketika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, mungkin itu akan menjadikan evaluasian kembali. Ternyata produk yang seperti ini di masyarakat dengan jangka waktu sekian itu tidak terjual atau tidak sesuai dengan target, tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita pada saat kita melakukan pembahasan mengenai konsep produk dan lain sebagainya. Kemudian ada peluncuran produk. Saat produk melewati uji coba pasar dan semua persiapan telah diselesaikan, Ultramik meluncurkan produk baru ke pasar. Peluncuran dilakukan dengan strategi pemasaran yang tepat, termasuk promosi, distribusi, dan penempatan produk yang efektif. Peluncuran produk, kenapa peluncuran produk ini eh, harus gitu dibarengi dengan strategi pemasaran yang tepat, promosi, dan lain sebagainya? Karena peluncuran produk adalah sebuah langkah awal produk tersebut masuk ke dunia pasar ataupun ke pasar yang memang nantinya menjadi target konsumen perusahaan tersebut gitu, di mana tentunya harus ada promosi-promosi terkait ini, ada rasa yang baru, ini ada produk yang baru yang diluncurkan oleh sebuah Ultramilk dengan rasa yang memang mempunyai ciri khas bla 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 dan lain sebagainya. Memang itu harus dilakukan karena itu adalah bentuk promosi atau bentuk perkenalan kepada masyarakat bahwasanya Ultramilk telah meluncurkan produk-produk baru yang tentunya
masyarakat ini akan penasaran terkait produk tersebut. Pemasaran dan promosi setelah produk diluncurkan, Ultramid terus melakukan kegiatan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan kesadaran merek yang tadi dibahas gitu ya. Bagaimana menarik konsumen, bagaimana mempertahankan basis pelanggan yang sudah ada. Ini melibatkan berbagai saluran pemasaran, termasuk yang pertama iklan, promosi penjualan, kampanye, dan lain sebagainya. Yang terakhir, evaluasi dan pembaruan. Proses pengembangan setelah beberapa tahap yang dilakukan Ultramil harus melakukan evaluasi terhadap kinerja produk baru, di mana mengumpulkan umpan balik dari produk konsumen, melakukan perbaikan atau pembaruan jika diperlukan gitu ya. Ini memastikan bahwa produk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang berubah-ubah. Nah, tadi tahapan-tahapan yang memang menurut menurut perspektif saya, menurut pandangan saya, Ultramil harus melakukan beberapa tahap tersebut sebelum produk baru ataupun sebelum peluncuran produk baru yang harus dilakukan. Beberapa tahap tadi itu adalah tahap yang dimana Ultramil harus menganalisis terkait pasar, menganalisis terkait tren, menganalisis terkait bagaimana strategi yang akan digunakan ketika produk baru diluncurkan, bagaimana uji coba pasarnya, apakah mencapai target dan lain sebagainya, bagaimana bentuk konsep dan lain sebagainya. Ya, memang itu adalah langkah-langkah yang memang harus dilewati ketika akan melakukan peluncuran produk yang baru. Strateginya bagaimana? Pertama, Ultramin melakukan analisis pasar menyeluruh untuk memahami tren konsumen, preferensi, dan permintaan pasar yang sedang berkembang yang sempat tadi saya singgung mengenai memahami tren konsumen dan lain sebagainya gitu ya. Yang kedua, Ultramin fokus pada inovasi produk. Yang ketiga, menerapkan pendekatan berkelanjutan dalam pengembangan produk. Yang keempat, Ultramin memperlihatkan pengalaman konsumen secara menyeluruh. Nah, strategi-strategi yang memang harus digunakan seiring ketika kita sudah mempunyai produk yang baru, strategi untuk bagaimana memperkenalkan produk baru ini kepada masyarakat, kepada calon-calon konsumen nantinya yang memang harus bagaimana mereka melakukan promosi gencar-gencaran, memperkenalkan bahwasannya saya ataupun sebuah perusahaan tersebut mempunyai sebuah produk yang baru gitu. Memang ketika mempunyai produk yang baru, sebuah perusahaan memang harus mungkin mengeluarkan budget yang lebih untuk bagian promosi gitu ya, karena itu adalah sebuah bentuk bagaimana ini mampu diperkenalkan kepada seluruh masyarakat atau seluruh target konsumen yang memang sudah dituju di dalam suatu perancangan sebelum produk itu diluncurkan. Nah, mungkin pembahasan-pembahasan mengenai hal itu sedikit banyaknya seperti ini dan kesimpulannya adalah dari dua pembahasan di atas tentang Ultramil, kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan ini mengadopsi strategi pengembangan produk yang berorientasi pada konsumen inovatif, berkelanjutan dan berfokus pada pengalaman konsumen secara menyeluruh. Dengan melakukan analisis pasar yang mendalam, Ultramilk mengidentifikasi peluang produk baru dan memahami kebutuhan serta harapan konsumen dengan baik. Mereka terus-menerus melakukan inovasi produk untuk menciptakan formula susu yang unggul dan beragam, serta berkomitmen pada berkelanjutan lingkungan dan produksi mereka. Mungkin dari pembahasan-pembahasan yang saya sampaikan, dari mulai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, landasan teori, dan kemudian masuk ke pembahasan yang saya sampaikan mengenai 8 tahapan produk baru atau 8 new product development pada Ultramilk. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang memang saya sampaikan itu salah, dari mulai analisisnya, dari mulai teorinya, dari mulai apapun. Saya memohon maaf karena saya sebagai manusia tak luput dari kesalahan gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.